lillah faqad istakmal iman. Wa qala fi qala al-haqqu bil ridha yang diberi batil bil ridha ma la yatraku kulluhu la yatraku kulluhu. Tiada kata yang terindah pada kesempatan saat ini kecuali puja dan puji kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan kudrat dan iradatnya, dengan kekuasaan dan kehendaknya kita bisa bersama-sama berkumpul di dalam majlis yang mulia ini. Mudah-mudahan kumpulnya kita bukan hanya kumpul di dunia saja, tetapi kumpulnya kita insya Allah di surganya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat dan salam kita curahkan kepada Allah Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, wali Allah, ulama Allah, jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat ayamin Muhammad. Hadirin sekalian yang berbahagia, mohon maaf, terima kasih Bapak Toyo ya yang sama-sama bisa hadir pada kesempatan ini. Saya sudah lama tidak bicara, tetapi sekarang katanya sudah bicara, tidak apa-apa. Insya Allah silaturahmi ya Pak. Dan saya bukan mubalik, saya hanya bisa ngobrol saja ya pada kesempatan saya ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Hadirin sekalian berbahagia, pada kesempatan saat ini adalah bulan Rajab. Bulan Rajab biasanya di pondok-pondok pesantren itu suka melantunkan nadoman. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana. Ya Allah, berkatkan kami di bulan Rajab Sya'ban-Mu. Ya Allah, sampaikan kami di bulan suci Ramadan-Mu. Alhamdulillah. Kenapa? Hari ini kita sudah pada bulan Rajab, ada 3 bulan, ada Rajab, Sya'ban, Ramadan. Maka dikatakan di dalam doa tersebut, Allahumma barik lana, ya Allah berkahkan kami. Allahumma barik lana fi Rajab, di bulan Rajab, wa Sya'ban, dan di bulan Sya'ban, wa balighna, dan sampaikan kami Ramadan pada bulan suci Ramadan. Kenapa? Ada doa balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami ke bulan Ramadan, karena tidak semua orang bisa sampai kepada bulan suci Ramadan. Yang kemarin tarawih bersama-sama kita, tahun sekarang mungkin sudah tidak ada. Yang kemarin sahur bersama-sama kita, tahun sekarang mungkin tidak lagi bersama. Yang kemarin buka bersama dengan kita, tetapi tahun sekarang mungkin tidak bisa. Kenapa? Karena usianya sudah mendahului kita semua. Maka para orang soleh kalau ingin melihat Lailatul Qadar, biasanya di bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan sudah start.
Setar. Kenapa? Kadang-kadang ada orang yang rajin, yang soleh, puasanya itu 3 bulan. Rajab 1 bulan, Sya'ban 1 bulan, dan Ramadan 1 bulan. Dia akan mendapatkan kemuliaan di akhir bulan Ramadan. Nah, para ibu, para bapak, pada kesempatan saat ini sebenarnya saya tidak akan membahas tentang bulan Rajab, karena banyak yang ceramah membahas bulan Rajab. Saya akan membahas sedikit saja tentang peta kehidupan. Peta kehidupan. Kenapa kita harus bahas? Kalau dilihat wajah-wajah ini, wajah-wajah paling muda siapa? Nah, ini ya. Ya, rata-rata usianya ada 50 ke atas ya Pak ya. Saya saja sudah 54 ya. Nah, kenapa harus berbicara tentang kehidupan? Karena kalau kita berjalan, kita harus paham tentang kehidupan ini. Nanti mudah-mudahan kalau ada waktu disalurkan kepada bulan Rajab ya. Yang pertama, tentang kehidupan kita, sebenarnya kita ini dari mana dan hendak kemana? Dari mana hendak kemana? Dari Jepang kepada Cina ya. Yang pertama, kita ini diciptakan oleh Allah, alam arwah namanya. Alam arwah kita diciptakan, semua arwah diciptakan bareng ya. Bareng diciptakan para arwah. Yang bedanya adalah arwah itu dimasukkan ke casingnya, ke jasmaninya, itu berbeda-beda. Kalau saya arwahnya, arwah itu ruh, jamak dari ruh. Jadi ruh diciptakan itu di alam arwah. Kalau saya 1972, lalu ruhnya dimasukkan kepada jasadnya tahun 1972 ya. Zaman Nabi Adam alaihissalam sampai akhir zaman, ruhnya diciptakan bareng-bareng. Nah, setelah di alam ruh apa yang terjadi? Maka yang kedua, memasuki fase kedua adalah alam rahim. Ibu berbahagia sekali karena apa? Wanita itu diberi nama Allah di dalam tubuhnya, namanya Ar-Rahim ya. Tidak ada semua makhluk Allah diciptakan kecuali di tubuh manusia ada nama Allah, yaitu Ar-Rahim. Di rahim berapa bulan? Ada yang menyatakan 9 bulan itu ya, 100 hari lah ya, atau 9 bulan. 9 bulan Ar-Rahim. Maka ruh dimasukkan kepada Ar-Rahim. Fase kedua adalah masuk di dalam Ar-Rahim. Maka di sanalah kalau kita dicarikan wanita, maka ruhnya jadi wanita. Ruh itu tidak berjenis kelamin. Tetapi tatkala masuk kepada jasmani, ruhnya wanita, maka jadi wanita. Kalau Allah menjadikan jasmaninya laki-laki, maka jadi laki-laki. Fase yang berikutnya, setelah alam arwah masuk ke alam rahim, masuk lagi ke alam dunia. Inilah awal kata. Para ibu, para bapak, masuklah kita ke alam dunia dengan teriakan tangis seorang bayi. Saya juga gak paham kenapa bayi itu bisa menangis. Adakah bayi yang tertawa? Kalau bayi tertawa maksud coba bayangkan. Setiap bayi itu pasti nangis. Ya. Tapi kenapa nggak ada tiba-tiba lahir bayi langsung tertawa? Nggak ada. Itu luar biasa sekali, menangis. Nah, fase ini arwah, kemudian rahim, kemudian alam dunia. Pertanyaannya, berapa tahun di alam dunia? Kalau zaman Nabi Adam ada yang 1000 tahun, ada yang 800 tahun, ya. Ada yang 1200 tahun. Tetapi kita ini adalah umat akhir zaman. Umat akhir zaman, apa yang terjadi? Kalau disesuaikan Nabinya hanya 63 tahun. Tetapi kita hitunglah, misalkan di dunia ini orang Indonesia rata-rata 80 tahun.
Ya Pak, ada usia di sini yang 80 tahun. Ya. Rata-rata 80 tahun. Sudah susah sekarang yang 100 tahun. Apalagi 120 tahun. Kakek nenek kita mungkin masih ada ya. 120 tahun. Ada yang 200 tahun masih ada juga zaman dulu. Tetapi zaman sekarang kita hanya usia 80 tahun itu beratnya. Kurang lebih 80 tahun orang yang Indonesia. Jadi kita hidup di alam dunia ini 80 tahun. Masalahnya sudah berapa tahun kita hidup di alam ini? Pak Toyo berapa tahun? 60. Baik. Ya, 20 tahun lagi. Ini kalau panjang. Bu, ada kakek-kakek meninggal, ada pemuda meninggal, ada remaja meninggal, ada anak kecil meninggal, ada baru lahir pun ada yang meninggal. Nah ini ukurannya ya. Mudah-mudahan kita mendapatkan usia yang paling panjang. Tetapi jangan ada 200 tahun ya. Nah di alam dunia ini sebenarnya kita tinggal menunggu sisa usia. Bapak 20 tahun lagi, kalau usianya 60 mau tidak mau, ini fakta. Calon DPR tidak mungkin jadi DPR semuanya, calon yang banyak ya. Calon gubernur tidak selamanya bisa jadi gubernur, tapi kalau catat calon mati insya Allah pasti ya. Nah kemudian meninggal pas arwah, alam rahim, kemudian alam dunia. Di alam dunia ini kita hanya 80 tahun. Kemudian apa yang terjadi? Itu namanya meninggal dunia. Sebenarnya meninggal dunia itu meninggalkan dunia. Ya, tidak ada yang mati, Pak. Yang namanya istilah definisi meninggal atau mati itu adalah berpisahnya ruh dan jasad. Itu namanya mati. Ruh dan jasad. Jasadnya habis makan cacing. Ada yang dimakan ikan juga kalau dilebur di lautan atau dibakar dengan hancur. Kira-kira ruhnya masih hidup atau mati? Itu. Jadi para ibu, para bapak, kakek kita, nenek kita yang kata dunia dianggap sudah meninggal itu masih hidup. Ya, arwahnya masih ada, tetapi sudah menjadi arwah karena sudah berpisah dengan jasad. Masalahnya kalau arwah ini disimpan di dunia, maka orang pada berlarian, arwah penasaran hantu-hantunya. Maka arwah ini ditempatkan di tempatnya, namanya barzakh, atau kita kenal dengan alam kubur. Nah setelah meninggal masuklah fase berikutnya adalah alam barzakh, alam kubur. Di alam kubur berapa tahun di sana kita? Di alam kubur itu adalah alam transit, alam yang menunggu. Alam menunggu itu adalah kalau kiamat datang maka akan keluar dari alam barzakh. Maka kalau kiamat dan 3.000 tahun lagi, maka kita menunggu di sana 3.000 tahun. Kalau kiamatnya 1.500 tahun lagi, maka kita menunggu di sana 1.500 tahun. Jadi yang kita anggap meninggal itu, yang masih hidup di alam barzakh, itu lagi menunggu transit. Menunggu apa? Menunggu kiamat tiba. Apa kehidupan yang di sana? Dua, ada yang sengsara, ada yang bahagia. Yang sengsara maka kita kenal dengan azab kubur, siksaan kubur. Selama menunggu di sini disiksa sesuai dengan siksa. Yang kedua yang berbahagia. Yang berbahagia itu yang mana adalah ruh-ruh orang-orang yang sudah melihat di mana tempatnya berada. Surga itu sudah kelihatan. Bapak Ibu, surga itu sudah ada? Sudah ada. Nabi Adam itu dari surga diturunkan dalam dunia. Surga itu sudah diciptakan, neraka itu sudah diciptakan.
Jadi di alam barzah itu ada beberapa ruh yang soleh itu bisa melihat ke surga, tapi belum bisa masuk, cuma lihat di kaca aja. Wah, saking indahnya melihat saja, tiba-tiba 3000 tahun lewat. Ya. Maka dikatakan di dalam Al-Quran bagaikan sepasang pengantin di malam hari, tidak terasa tahu-tahu sudah subuh. Saya akan banyak membahas tentang ini karena panjang sekali. Selanjutnya apa yang terjadi setelah itu? Maka kiamat. Kiamat itu ada dua, ada kiamat sughra, ada kiamat kubra. Orang Islam insya Allah tidak akan mendapatkan kiamat kubra yang besar. Kenapa? Karena beberapa waktu sebelum kiamat Allah mengutus halimun atau udara yang dingin sekali sehingga orang-orang yang beriman meninggal semua. Jadi yang mendapat kiamat kubra itu adalah orang-orang yang tidak ada di dalam hatinya seperti iman. Tetapi kita akan mendapatkan namanya kiamat sughra. Apa itu kiamat sughra? Kiamat sughra adalah meninggal. Sakaratul maut itu adalah kiamat sughra. Dan ini setiap orang akan mendapatkan. Nah, setelah kiamat besar, maka kehidupan kedua adalah ba'as, dibangkitkan. Semua manusia dari zaman Nabi Adam alaihissalam dibangkitkan di sana dan dikumpulkan di padang mahsyar. Setelah dibangkitkan dan di padang mahsyar itu, maka di sana adalah ada pengadilan Rabbul Izzati. Qadha Rabbul Izzati, pengadilan Allah. Ibu, ada satu makhluk Allah yang diciptakan mengawasi kita, namanya malaikat. Kalau sekarang saya kalau diterangkan tentang malaikat Raqib Atid itu, waktu dulu kita kecil, oh itu malaikat yang mencatat kebaikan dan keburukan, begitu ya Pak ya. Tapi kalau saya sekarang zaman teknologi, itu seperti CCTV. Kita ini direkam, divideokan dengan merek-merek Atid yang canggih sekali, luar biasa sekali. Raqib Atid itu memvideokan kita dari mulai lahir sampai meninggal, dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, ibu di video, disunting. Ya. Nanti di pada pasar filmnya diputar, kemudian ditonton oleh kakek kita ini semua manusia, kelakuan kita seperti apa, ya? Bagaimana? Ibu bapak, makanya bikinlah video yang bagus, karena video ini nanti akan disiarkan kepada masyarakat. Ya. Pak, ini kan sudah terlambat, video kita sudah rusak. Diedit itu di bagaimana dibenarkan video. Ada taubat, ya. Ada memperbaiki amal, bikin lagi video yang bagus. Sejak saat ini, marilah kita membuat video kehidupan kita yang baik-baik saja. Usianya 80 tahun dari mulai lahir sampai meninggal, mudah-mudahan video kita dalam keadaan yang baik-baik saja. Pasti syuting lagi ngaji, disyuting lagi baca Quran, disyuting lagi berbuat kebaikan, disyuting lagi sedekah, disyuting lagi berzikir, disyuting lagi insyaallah video kita, video yang bagus. Kemudian fase berikutnya kita ada mizan. Mizan itu timbangan, maka ditimbanglah amal kebaikan kita. Hasil video itu ditimbang kebaikannya berapa persen, keburukannya berapa persen, sehingga yang akan mendapatkan kita dari tangan kanan itulah yang baru setelah itu melintas sirat. Sirat itu jembatan, di bawahnya jurang neraka, di ujungnya surga. Barang siapa melintas sirat dengan bagus, maka selamatlah di surga. Dan
surga dan neraka pada akhirnya dua tempat, tidak ada lagi. Kita ini demokrasi, Allah itu demokrasi. Silakan mau pilih surga silakan, mau pilih neraka silakan. Dan Allah abadikan. Ini masalah. Yang namanya abadi Pak bukan 100 tahun. Yang namanya abadi bukan 1000 tahun. Yang namanya abadi bukan 1.000.000 tahun. Yang namanya abadi bukan 1.000.000.000 tahun. Yang namanya abadi bukan 1.000.000 tahun. Tempat abadi adalah selama-lamanya. Apakah mau menukarkan hidup yang 80 tahun menjadi selama-lamanya di neraka, atau akan menukarkan yang 80 tahun selama-lamanya di surga? Silakan pilih dan tidak ada pemaksaan sama sekali. Kalau mau pilih kanan silakan dengan resiko masing-masing, mau pilih kiri silakan dengan resiko masing-masing. Jadi ternyata perjalanan peta kehidupan kita masih panjang. Alam arwah, alam rahim, alam dunia. Kita masih di alam dunia, menunggu sisa waktu kita nanti masuk ke barzakh, nanti kiamat, nanti bahas dibangkitkan di padang mahsyar, kemudian diadakan pengadilan, ada mizan, kemudian sirat, baru surga dan neraka. Para ibu, para bapak jamaah yang mulia, selamatnya kita menempuh perjalanan setelah di alam dunia ini tergantung kehidupan kita di alam dunia, tergantung memanfaatkan usia kita di alam dunia ini. Masalahnya kita ini kan sisa-sisa. Pak, berapa tahun? Nah, 80 tahun itu juga kalau panjang. Kita punya sisa 20 tahun lagi. Bagaimana memanfaatkan yang 20 tahun ini sehingga kita bisa aman di barzakh, aman di padang mahsyar, aman di mizan, aman di sirat, aman masuk ke surga. Maka para ibu, para bapak, kami mengajak banyak kebaikan-kebaikan yang bisa dilakukan. Nah, terakhir manfaatkan bulan Rajab, Sya'ban dan Ramadan. Kenapa? Kalau kita berada di bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Ramadan berbaik-baik. Maka dikatakan bulan Rajab bulan menanam, bulan Sya'ban bulan Sya'ban bulan memelihara, bulan Ramadan bulan panen. Makanya jangan heran di bulan Rajab ya, ada namanya Rajab ya. Kemudian di bulan Sya'ban ada namanya Nisfu Sya'ban, manfaat. Di bulan Ramadan ada Lailatul Qadar. Insyaallah. Maka dengan mendapatkan Lailatul Qadar berarti kita beribadah selama 84 tahun satu kali ibadah. Walaupun isya kita 20 tahun lagi ya. Maka dilipat ganda. Nanti di Ramadan semuanya panen. Ya. Maka Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, mudah-mudahan sampaikan kami ke bulan Ramadan. Saya tahu usia kita ini tinggal sebentar lagi. Tidak ada kebaikan-kebaikan kecuali di bulan Ramadan yang bisa melipat gandakannya. Coba bayangkan, bulan Ramadan itu membaca Al-Quran di bulan-bulan biasa itu dihitungnya per satu huruf, 10 kebaikan. Maka di bulan Ramadan bisa 700 sampai 1000 kebaikan satu huruf. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah berapa huruf? Baca. Makanya kenapa di dalam Ramadan
diupayakan membaca Al-Quran karena kebaikan yang paling cepat sekali untuk tabungan amal kita itu dibaca Al-Quran. Kalau nggak bisa, la ilaha illallah. La ilaha illallah itu tetap Al-Quran. La ilaha illallah, la ilaha 1000 kali. Pak, saya nggak bisa baca Quran, bagaimana? Ya yang hafalnya Fatihah 1000 kali. Kulhu 1000 kali. Nah bisa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah bismillah berapa huruf lah? Lumayan juga ya. Pokoknya isi semuanya Rajab, Sya'ban, Ramadan. Insya Allah kalau kita di Rajab ya, bulan Rajab, kemudian Sya'ban, ada nisfu Sya'ban, ada juga Ramadan, Lailatul Qadar. Mudah-mudahan walaupun usia kita tinggal sedikit lagi, itu akan mendobrek ya kebaikan-kebaikan kita, sehingga tabungan kita semakin banyak. Hadirin sekalian yang berbahagia, sampai jam berapa? Jam 6:15. Jam 6:15. 6:15. Masih ada ya. Nah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa hasil maqasidana. Kadang-kadang anak-anak kita bukan wa hasil maqasidana. Sebenarnya hasil maksud. Wa hasil harapan, cita-cita kita ini apa? Maka adalah cita-cita yang paling baik adalah kebahagiaan. Ternyata di hasil itu ada 5 yang bisa menghambat kebahagiaan. Ya Allah, lindungi kami dari setan pengganggu kami. Itu setiap saat, tiap detik, 24 jam setan mengganggu. Kita sudah mulai mau memanfaatkan 20 tahun lagi, nah ya, digoda terus. Nah, ya Allah, ampunilah kami dari segala dosa kami. Ini 20 tahun lagi masih berbuat dosa lagi, masih bermaksiat lagi ya. Kemudian ya Allah, sembuhkan kami dari penyakit hati kami. Para ibu, para bapak, hati kita ini ada penyakitnya. Kalau penyakit ini tidak bisa disembuhkan, maka hati kita belum pernah ikhlas. Orang yang ikhlas itu orang yang sudah keluar dari dosa-dosa, kemudian orang tersebut sudah sembuh dari penyakit hatinya. Ujub, beria, takabur, ada 16 penyakit hati kita. Selama penyakit hati kita masih ada di dalam kita, maka kita susah untuk beribadah yang khusyuk, susah untuk ikhlas itu, susah untuk diterima. Penyakit hati ini akan membawa dampak. Amal haji kita bisa hancur, umrah kita bisa hancur, sholat kita bisa hancur, amal kebaikan kita bisa hancur karena penyakit hati. Misalkan ujub, riya. Membaca Al-Qurannya bagus, Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata di belakangnya ada calon-calon tua. Jadi niatnya dibuat karena Allah bilang, walaupun di mata mertua, tetapi di mata Allah bilang, karena masih ada ujub, beria, takabur, ada penyakit-penyakit. Nah, penyakit hati ini susah sekali. Kemudian penyakit hati ini akan membawa dampak kepada mati hati. Kalau kita tiap hari melakukan dosa itu seperti titik moda, ya, cermin, hati seperti cermin.
Setiap melakukan dosa satu titik sampai cermin itu banyak titik roda, maka kalau sudah hitam hati ini dan tidak ada lagi titik-titik yang bersih, maka disebut matilah hati. Bapak Ibu, kalau hati kita sudah mati, sekalipun apapun berceramah, sekali hebat apapun kiai, tidak akan masuk ke dalam hati. Dengar sebelah, telinga sebelah kanan, keluar sebelah kiri. Masuk telinga sebelah kiri, keluar sebelah kanan. Itu masih ini masuk sebelah kiri mantul, masuk sebelah kanan mantul. Kalau hati kita sudah hitam, maka hidayah susah masuk. Sekali berapapun berceramah, sekali berapapun kiai menceramai segala macam, tidak akan masuk. Maka harus dihidupkan dulu, dibersihkan. Nah, kalau hati kita kotor, maka apapun yang terjadi berbuat kotor. Karena menurut baginda Rasulullah SAW, bil jasadi, di dalam jasad ini ada mudghah, segumpal daging. Apabila daging itu bagus, maka baguslah seluruh tubuh ini. Apabila daging itu buruk, maka buruklah seluruh tubuh ini. Apa ya Rasulullah? Wanyal qalbu, itulah hati. Kalau hati kita kotor, maka pikiran jadi kotor, maka ucapan jadi kotor, maka kelakuan jadi kotor, melangkahkan di tempat kotor. Sehebat apapun orang tersebut, kalau tetap hatinya masih kotor, dia akan berbuat kotor. Walaupun dia ahli ilmu, kalau dia ahli ilmu, maka pikirannya kotor, dia akan menghantam lawan-lawan ilmunya karena pikirannya kotor. Jangan kaget. Itu apa? Katanya kok berbuat begitu karena ini masalah. Tetapi kalau hatinya bersih, maka ucapannya bersih, kata-katanya bersih, pikirannya bersih, kelakuannya bersih. Masalahnya bagaimana cara membersihkan hati? Karena tidak banyak dibahas cara membersihkan hati. Innalikuli syai'in shiqalun, sesungguhnya setiap sesuatu ada alat pembersihnya, dan alat pembersih hati adalah zikir. Bapak Ibu, banyak kali berzikir kepada Allah, terutama mendapatkan la ilaha illallah. Nah, tetapi berzikirnya harus digurungkan, karena zikir itu ada zikir hasanah, ada zikir darajah. Apa bedanya zikir hasanah dengan zikir darajah? Kalau zikir hasanah adalah zikir-zikir yang kita lakukan biasa. Zikir hasanah, semakin banyak kita berzikir, maka pahalanya semakin baik dan semakin banyak. Kalau zikir darajah, selain pahala yang banyak, dia akan bisa berubah dan membersihkan hati ini menjadi bersih. Kalau sudah bersih, maka akan bercahaya namanya basyirah. Tetapi harus ada digurukan, ada yang mendampingi supaya kita mendapatkan zikir pembersihan. Biasanya disebut mursyid. Dicarilah mursyid adalah guru untuk mendampingi. Kalau ilmu banyak, ulama ilmu banyak. Silakan mau ilmu fikih, ilmu tauhid, ilmu tasawuf. Tapi kalau masalah hati sedikit sekali ya. Cari orang tersebut yang bisa mengijazahkan zikir pembersih hatinya supaya bersih hatinya. Kenapa? Kalau sudah bersih hati enak, tentram. Kalau sudah jadi tidak harus Bapak Ibu jadi ulama semua, ya. Tidak harus kita jadi ustaz semua, tidak harus jadi kiai semua, tidak harus ceramah semua. Yang paling penting bagaimana para ibu bapak bisa membersihkan hati ini. Maka kalau hati ini bisa bersih, insya Allah apapun status kita, pekerjaan kita, insya Allah jadi baik.
Jadi tentara yang akhlaknya baik. Jadi polisi yang akhlaknya baik. Jadi teknokrat yang baik. Jadi pedagang yang akhlaknya mulia. Jadi guru yang berakhlak. Insya Allah semua pekerjaan profesi kita kalau hatinya diawali dengan kebersihan hati, insya Allah akan berdampak kepada diri baik. Mungkin itu saja ya. Atau ada pertanyaan tanya jawab? Para ibu, para bapak, kesimpulannya bahwa silakan kita memanfaatkan bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan bulan Ramadan. Mudah-mudahan usia kita bisa sampai ke sana dan bisa memanfaatkan sisa usia kita ini supaya kita bisa benar-benar selamat dari alam barzah, alam padang mahsyar, kemudian pengadilan Allah, kemudian mizan, kemudian sirat, kemudian juga akhirnya neraka dan surganya Allah. Perjalanan kita masih panjang, maka aman tidak amannya perjalanan kita tergantung daripada memanfaatkan waktu sisa hidup kita. Mudah-mudahan dengan tibanya bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan bulan Ramadan kita betul-betul memaksimalkan, karena tidak ada jaminan kita bisa masuk ke Ramadan. Maka doa yang terbaik, wa ballighna Ramadan, ya Allah sampaikan di bulan Ramadan sehingga keberkahan bulan Ramadan, sehingga keuntungan bulan Ramadan bisa mencicipi untuk menanggulangi waktu yang 11 bulan. Entah dipakai apa, tetapi mudah-mudahan di Ramadan kita beribadah pun untuk mengembalikan energi kita, sehingga di 11 bulan yang akan datang kita betul-betul akan menjadi hamba-hamba Allah yang baik, sehingga kita menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangan. Teori agama itu sederhana sekali, berbuatlah baik dan juga jauhi keburukan. Tapi susahnya minta ampun ya Pak ya. Kalau di dalam implementasi kehidupan sehari-hari, maka modal yang paling luar biasa bersihkan hati kita, supaya modal kebersihan hati ini bisa berdampak baik di dalam kelakuan. Karena asal zikrullah, tapak bekas zikir itu adalah akhlakul karimah. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Kata baginda Rasul, aku diutus ke alam dunia ini bukan menjadikan partai-partai politik, organisasi dan yang lain-lain. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Akhlaknya aku sempurnakan. Statusnya apa, profesinya apa, aku akan sempurnakan semuanya. Baik pedagang, TNI, wirausahawan, ya, apapun pekerjaan kita, apapun profesi kita, yang paling penting adalah hatinya bersih, sehingga akan berdampak kepada akhlak yang baik. Akhlak di dalam pekerjaannya baik, kehidupan di dalam masyarakat baik. Kalau ini tercipta karakter-karakter yang baik, insya Allah negara kita ini aman. Pejabat-pejabat yang akhlaknya mulia aman. Pedagang-pedagang yang jujur aman. Semua tokoh-tokoh aman. Bahkan bukan tokoh saja, semua masyarakat dari mulai bawah sampai atas, kalau akhlaknya baik, insya Allah negara ini damai, tentram, aman. Itulah fungsi agama. Agama itu adalah untuk mendamaikan. Agama itu adalah menerangkan. Jangan sampai kita mengkaji agama langsung panas, emosi, marah, benci. Ya, agama bukan begitu. Agama itu memberikan kedamaian,
ketentraman sesuai dengan kualitas masing-masing. Kedamaian di keluarga kita, kedamaian di masyarakat kita, kedamaian di pekerjaan kita. Kalau semuanya damai, kira-kira surga atau neraka? Di alam dunia itu sudah mencicipi sudah ya. Alhamdulillah, enak, tenang, punya tetangga yang soleh-soleh, mau dagang, pedagangnya soleh, mau bekerja, pekerjaannya soleh-soleh. Enak sekali hidup ini, tentram, hidup baldatun, thayyibatun. Insyaallah dengan karakter akhlak mulia kita tekankan mulai, maka banyak yang mau mengibatu hasanah, banyak yang menasihati kebaikan, tetapi jarang yang uswatun hasanah, jarang yang menjadi pribadi-pribadi contoh. Maka para ibu sekalian, sebagai kesimpulan, belajarlah dari sekarang untuk membersihkan hati kita lewat pengajian, lewat guru-guru yang bisa membimbing kita, sehingga sisa usia kita itu betul-betul bisa bermanfaat, bisa bersih, menjadi akhlak, menjadi tauladan, sehingga anak cucu kita juga terbawa baik. Kalau dari mulai keturunan kita baik, mulailah dari keluarga yang baik. Kalau keluarga baik, maka di masyarakat RT yang menjadi baik, maka seluruh masyarakat RT menjadi baik, maka kelurahan akan menjadi baik, maka kecamatan akan jadi baik, maka provinsi akan jadi baik, maka seluruh Indonesia akan baik. Maka terteraplah hati kita ini di dalam berhubungan kehidupan manusia. Itu saja materi hari ini. Mohon maaf karena kita bukan ahlinya, atau ya kita ini hanya pengajar. Saya guru agama di SMK 4 Ahmad Dahlan, hanya bisa mengajar anak-anak. Kalau ini sepuh-sepuh, saya nggak berani. Tapi tentang coba saja. Ibu, bukan saya menggurui ya Bapak, kalau Ibu pada Bapak, kita hanya mengobrol saja. Mudah-mudahan ini bermanfaat, mengingatkan kembali bahwa usia kita terbatas, mengingatkan kembali supaya kita bisa memanfaatkan usia terbatas ini, sehingga kita meninggal adalah husnul khotimah. Allahumma barik lana fi rajaba wa syabana wa baligna ramadhana wa hasil maqasidana. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari setan. Sebenarnya kuncinya satu, dengan zikrullah akan menahan setan. Kemudian dosa akan dihapus dengan zikrullah. Kemudian penyakit hati akan dihilangkan dengan zikrullah. Kemudian hati yang mati hitam akan dibersihkan oleh zikrullah. Kemudian akhlak mulia akan diciptakan oleh zikrullah. Sebenarnya solusi hanya zikrullah. Tapi ambil, cari guru yang bisa membimbing kita dengan benar, maka yang 5 tadi bisa jadi solusi menghadapi yang 5. Kalau ini sudah bagus, setannya tidak mengganggu, dosanya tidak ada lagi, kemudian insya Allah kita menjadi pribadi-pribadi yang berakhlak. Itu saja. Mari kita sama-sama berdoa. Mudah-mudahan kita mendapatkan kebaikan di dalam majelis ini. Berkumpulnya kita di majelis ini mudah-mudahan bukan sampai hanya berkumpul di dunia saja, tetapi sampai di akhirat kelak, di surganya Allah kita pada bertetangga. Ya, banyak sekali yang saya ingin berikan, tetapi waktunya terbatas. Mohon maaf, saya tidak bisa, bukan menggurui, tetapi mudah-mudahan kita sama-sama belajar. Saya juga bukan ahlinya, banyak guru-guru yang lain yang bisa memberikan manfaat, tapi mudah-mudahan ini akan bisa bermanfaat. Allahumma sholli ala habibina wa syafiina wa maulana Muhammad fi ashabi Rasulullah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa
wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wa najatan minan nar wa amal basar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma faqihna fid din wa ilmil hikmati wa tadbirana wa barik fi ibadika sholihin. Allahumma faqihna fid din wa ilmil hikmati wa tadbirana wa barik fi ibadika sholihin. Allahumma faqihna fid din wa ilmil hikmati wa tadbirana wa barik fi ibadika sholihin. Allahumma ya hayy ya qayyum ya fardhu ya wahhab ya samad ya man la yusta'an ya man lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad ya halim ya alim ya hayyim ya azizul mani'u ghalibu ala amrihi fala syai'a yu'adiluh ya azizul mani'u ghalibu ala amrihi fala syai'a yu'adiluh ya azizul mani'u ghalibu ala amrihi fala syai'a yu'adiluh. Rabbana bainana wa baina qaumin bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana anzilna nuzlan mubarakan wa anta khairul mujibin. Rabbi la tadani fardan wa anta khairul wajib. Rabbi yassir lana wa la tu'assir alaina. Rabbi tamin lana bil khair amalana. Rabbi yassir lana wa la tu'assir alaina. Rabbi tamin lana bil khair amalana. Rabbi yassir lana wa la tu'assir alaina. Rabbi tamin lana bil khair amalana. Wa tasimu bihamdillah wa tasimu bihamdillah wa tasimu bihamdillah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kekurangan kelebihan mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.